Nah ini spesial, podcast kali ini kita akan membahas penyebab karyawan resign atau mengundurkan diri dari perusahaan. Dan sekarang kita mengundang langsung praktisi-praktisi yang bisa menjawab pertanyaan terkait karyawan, kenapa mereka bisa resign. Bagi seorang HRD, dalam sebuah perusahaan tertentu, penting untuk mereka ketahui apa saja alasan karyawan resign yang paling umum terjadi. Dengan mengetahui alasan-alasan tersebut, karyawan HRD bisa mencegah situasi tersebut terjadi dalam perusahaannya sendiri. Berarti pihak HRD dari perusahaan harus pahamnya. Iya betul. Strategi-strategi apa agar pihak karyawan tidak melakukan resign, cara mencegahnya gitu? Biasanya, karyawan HRD hanya memiliki strategi-strategi umum, yang akan digunakan untuk mencegah terjadinya situasi karyawan resign secara tiba-tiba. Namun, sebenarnya mengetahui alasan dari hal itu juga penting dilakukan, supaya mereka bisa mencari cara yang tepat dalam mencegahnya. Dan saya ada 10 alasan mengapa karyawan memilih untuk resign, versi saya ya. Oke, para karyawan, calon karyawan, atau pihak HRD bisa menyimak dan mencatatnya, jika perlu. Oh iya, sebelum kita lanjutkan, saya mau tanya-tanya nih. Apa perbedaan HRD dengan personalia? Bolehlah dijelaskan sesingkat-singkatnya. Oke saya, jawabnya, sering sekali sebagian dari Anda bingung membedakan HRD dan personalia. Tentunya kedua jenis pekerjaan tersebut adalah berbeda, sebab HRD adalah departemen yang ada di sebuah perusahaan. Sedangkan untuk personalia merupakan kegiatan untuk mengolah SDM yang ada di perusahaan. Jadi tugas HRD itu mengadakan rekrutmen, melakukan pelatihan, menentukan salari, dan memberikan kompensasi. Iya betul, jadi yang kita bahas sekarang ini, termasuk salah satu tugas HRD. Dan tugas personalia itu, melaksanakan serangkaian kegiatan pengelolaan SDM pada hal-hal terkait administratif guna mengatur hubungan kerja antara perusahaan dan karyawannya. Berarti, lebih ke penggajian, dokumen pendukung, seperti paklaring, surat pengunduran diri, pemecatan dan juga data absensinya. Iya betul, sekali. Sekarang boleh dilanjutkan Pak, 10 alasan mengapa karyawan memilih untuk resign. Oke siap. Situasi di mana karyawan resign, secara tiba-tiba memang akan sangat merugikan pihak perusahaan, sehingga situasi ini harus dicegah sejak awal. Biasanya, karyawan HRD adalah yang memiliki tanggung jawab akan hal ini. Sungguh berat juga ya, tugas HRD harus memahaminya. Iya, malah harus lebih memahami. Pada dasarnya, penyebab karyawan resign akan beragam macamnya dan sebagai karyawan HRD saya harus tahu apa saja alasan di balik situasi tersebut. Untuk itu, kawan-kawan HRD, karyawan dan sebagainya, saya tidak bisa menyebutkannya satu persatu, bisa menyimak daftar penyebab karyawan mengundurkan diri berikut ini. 1. Tidak ada pengembangan karir. Tidak jarang, ada seorang karyawan yang memilih untuk resign karena mereka tidak mengalami perkembangan pada karir yang telah dilakukannya tersebut. Wah, pihak perusahaannya dong yang salah. Tidak juga, sebenarnya, mereka yang resign karena alasan ini adalah seseorang yang memiliki ambisius tinggi dalam karirnya. Wow, amazing. Belum siap nih perusahaan dapat karyawan seperti ini. Bisa aja nih podcast. Umumnya, seseorang seperti ini ingin selalu berkembang, supaya ilmu yang bisa mereka dapatkan pun bisa selalu bertambah. Mantap jiwa, hebat. Jadi, ketika mereka dihadapkan dengan situasi yang dimana mereka tidak bisa berkembang dalam karirnya, tentu mereka akan merasa tujuannya tidak bisa dicapai. Ya iyalah, perusahaannya aja belum siap, atau karyawannya salah masuk perusahaan, hehehehe. Bisa jadi seperti itu. Sementara itu, untuk alasan yang satu ini juga dikategorikan sebagai high retention risk, atau tingkat risiko retensi yang tinggi. Alasannya adalah karena mereka tidak melihat adanya tangga karir yang jelas dari perusahaan itu sendiri. Sebenarnya karyawan cukup oke, namun Ia cuma salah perusahaan, mungkin. 2. Waktu kerja yang tidak sesuai perjanjian awal. biasanya perjanjian awal atau kontrak kerja jarang dibaca oleh calon karyawan yang ingin melakukan tanda tangan kontrak kerjanya. Iya betul. Pertanyaannya, apakah pihak perusahaan memberikan waktu kepada calon karyawan untuk membaca surat perjanjian kerja tersebut? Tidak, akan tetapi, pihak perusahaan biasanya bertanya,
Jika ada yang ditanyakan, boleh untuk ditanyakan. Cuma calon karyawan sebagian kecil tidak menyadari, jika mereka bertanya tentang hal apakah saya boleh minta waktu sekitar 15 menit untuk membaca, memahami, isi surat perjanjian kontrak tersebut. Iya betul juga, sampai-sampai tidak terpikirkan olehku. Nah, kebanyakan calon karyawan menanyakan hal-hal seperti, dapat uang transportasi, libur dalam 1 minggu berapa kali, apakah mendapatkan bonus, setiap tanggal berapa gaji akan diberikan. Wah pas banget ya, podcast kali ini. Lanjut Pak. Waktu kerja berlebihan juga bisa menjadi alasan mengapa karyawan memilih untuk resign. Biasanya, perusahaan menambah waktu kerja tanpa mencari kesepakatan dengan karyawannya sendiri. Sehingga, bagi karyawan yang merasa keberatan akan hal ini hanya bisa mengundurkan diri. Wah gak tahan banting, harusnya bertahan, siapa tahu dapat kenaikan jabatan. Jika dapat, jika tidak. Ya, aku sih yes. Waktu kerja yang berlebihan seperti ini juga dapat membuat karyawan lebih mudah stres dan kelelahan, sehingga banyak karyawan yang merasa keberatan akan hal ini. Jika di perjanjian awal pihak perusahaan dan karyawan telah sepakat untuk bekerja selama 8 jam dalam sehari, maka pihak perusahaan harus mengikuti perjanjian tersebut. Nantinya, jika ada kewajiban lembur untuk para karyawan, maka pihak perusahaan harus memberikan uang lembur yang sesuai dengan jam kerja tambahan tersebut. Harus itu, waktu dan tenaga hanya untuk uang, hehehe. Yang ketiga, tidak mendapat apresiasi dari pihak perusahaan. Nah, ini dia, apresiasi itu perlu. Yang dimaksud dengan apresiasi di sini tidak hanya tentang pujian dan tunjangan saja, tapi juga menyangkut tentang perkembangan dan sikap pihak perusahaan kepada para karyawannya. Karyawan yang merasa tidak dihargai oleh perusahaannya akan memiliki peluang yang tinggi untuk resign. Paham saya. Maka dari itu, HRD wajib mengenali alasan ini dengan baik supaya mereka bisa mencegah situasi seperti ini terjadi ke perusahaannya. Untuk mengatasi permasalahan seperti ini, sebuah perusahaan wajib memberikan kenyamanan bagi karyawan, seperti mudah mengurus administrasi hari, penilaian kinerja yang objektif dan perhitungan gaji yang disesuaikan dengan jam kerja. Semua proses tersebut dapat diperoleh dengan menggunakan layanan HRIS terintegrasi. Dengan begitu, para karyawan dari sebuah perusahaan tersebut bisa merasa nyaman untuk terus bekerja di sana. Sehingga, peluang karyawan resign secara tiba-tiba bisa semakin menurun dan hal ini akan menguntungkan pihak perusahaan. Iya betul sekali. 4. Suasana kerja membuat tidak nyaman. Kok bisa seperti itu? Pada dasarnya, sebagian besar masyarakat Indonesia akan lebih memilih lingkungan kerja yang mampu membuatnya nyaman. Jadi, ketika di lingkungan kerjanya ada sebuah situasi yang membuatnya tidak nyaman, tidak akan menjadi hal yang mengherankan jika para karyawan resign. Sebagai seorang atasan dalam sebuah perusahaan tertentu, ada baiknya jika mereka memperhatikan kenyamanan akan karyawannya juga. Kenyamanan yang dimaksud di sini sebenarnya tidak hanya menyangkut suasana di dalam perusahaannya saja. Namun, kenyamanan di sini juga menyangkut tentang pekerjaan atau tugas dari karyawan itu sendiri serta tunjangan yang sesuai dengan pekerjaan tersebut. Dengan memberikan kenyamanan yang maksimal seperti ini, karyawan tidak akan memiliki pemikiran untuk resign. Baik Pak, kita berangkat sambil podcast di mobil, are you ready? Oke saya siap, padahal kita dari tadi di mobil sudah jalan, ternyata belum. Iya, saking serunya kita podcast dan podcast ini, tayang setiap hari Senin, pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, di channel YouTube kesayangan Anda, Seblak Pol, ngomongin brand positioning, khusus podcast sajanya. Dan jangan lupa subscribe-nya, di-like juga, komen dan di-share-nya, agar channel ini berkembang dan dapat memberikan manfaat yang baik untuk para pemirsa. Oke, terima kasih banyak Pak, dan sekarang boleh dilanjutkan. Oke, sekarang yang kelima. Tidak ada dukungan infrastruktur dari perusahaan. Maksudnya? Selain beberapa alasan yang ada di atas, tidak ada dukungan infrastruktur yang memadai untuk bekerja juga bisa menjadi alasan umum mengapa karyawan memilih resign dari sebuah perusahaan tertentu. Maka dari itu, perusahaan profesional harus memperhatikan akan hal ini dengan baik. Sementara itu, menurut data dari Chief Communication alasan seorang karyawan resign yang satu ini berada di persentase 70%, sehingga Anda bisa menilai sendiri betapa banyaknya karyawan yang menggunakan alasan ini untuk resign. Untuk mengatasi situasi yang seperti ini,
pihak perusahaan bisa selalu mengembangkan infrastrukturnya yang akan digunakan oleh para karyawannya. Dalam hal ini, pihak perusahaan bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi yang semakin baik seperti sekarang ini. Oke, seperti itu. 6. Budaya perusahaan yang tidak sesuai. Budaya perusahaan, emang ada? Siapa bilang perusahaan tidak memiliki budaya tertentu di dalamnya? Tanpa Anda sadari, sebenarnya dengan berdirinya sebuah perusahaan, secara otomatis budaya juga akan berkembang di dalamnya seiring berjalannya waktu. Pada dasarnya, seorang pelaku usaha harus bisa memimpin sebuah perusahaan untuk memiliki budaya yang fleksibel dan kreatif. Dengan memiliki budaya yang seperti ini, dapat membuat karyawan yang bekerja di dalamnya akan merasa nyaman. Fleksibilitas dan kreativitas dalam budaya perusahaan ini bisa mendukung kreativitas dalam diri karyawannya juga, sehingga dengan adanya budaya ini baik pihak perusahaan maupun karyawan akan merasa diuntungkan. Oh seperti itu, seru juga jika dijalankan bersama-sama. 7. Perusahaan tidak memiliki visi yang jelas. Bagi seorang karyawan yang perfeksionis, visi perusahaan akan memiliki peran yang cukup besar dalam kehidupan karirnya. Jadi, untuk menjaga kenyamanan karyawan dalam perusahaan tertentu, pelaku usaha harus menciptakan visi yang jelas dan sesuai dengan bisnis itu sendiri. Bagaimana jadinya coba, jika perusahaan tidak ada visi? Pada dasarnya, kemampuan paling umum dari karyawan terbaik adalah menganalisa, merasakan, dan menilai situasi yang terjadi di dalam perusahaan, tempat di mana mereka bekerja. Jadi, karyawan yang terbaik seperti ini pasti bisa menilai dengan baik apakah visi dari tempat kerjanya sudah jelas dan terencana atau tidak. Ketika mereka merasa visi dalam perusahaan tersebut tidak jelas, maka kemungkinan besar mereka tidak akan mau bekerja di perusahaan itu lagi. Nah, gimana para calon karyawan, tetap disimaknya, agar tidak salah langkah. 8. Tanggung jawab karyawan tidak sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan. Wah berat nih, tanggung jawab coba. Apakah Anda sudah pernah mendengar tentang istilah job desk dalam dunia kerja? Iya pernah. Ya, pada dasarnya ketika Anda sudah masuk ke dunia kerja, Anda akan mengetahui apa yang dimaksud dengan job desk tersebut. Biasanya, ketika Anda berhasil lolos lamaran kerja dari sebuah perusahaan tertentu, Anda akan diberikan surat kontrak yang di dalamnya juga mencantumkan tentang deskripsi tugas dan tanggung jawab dalam perusahaan itu sendiri. Iya sih, benar juga. Sementara itu, tak hanya terjadi sekali dua kali saja ada sebuah perusahaan yang menambahkan job desk kepada para karyawannya, sehingga job desk tersebut tidak sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan oleh pihak perusahaan di awal proses rekrutmen. Menurut saya sih, gak apa-apa kali, jika dalam keadaan wajar. Jika berlebihan, parah juga. 9. Karyawan ingin melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi. Untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam dirinya, tidak jarang bagi seorang karyawan yang memilih untuk melanjutkan studinya hingga ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan begitu, situasi ini akan membuat karyawan harus mengundurkan diri dari pekerjaannya saat ini. Wah beasiswa karyawan, untuk aset perusahaan di masa mendatang. Tidak juga ada beberapa perusahaan saja. Contohnya, mengapa ketika seorang karyawan memilih untuk melanjutkan studinya lagi harus keluar dari pekerjaannya saat ini? Sebab, membagi waktu antara waktu kerja dan sekolah bukanlah perkara yang mudah. Tidak semua orang bisa melakukan aktivitas ini dengan mudah dan lancar. Dengan begitu, sudah menjadi hal yang wajar untuk seorang karyawan merelakan salah satu aktivitasnya untuk lebih fokus dalam aktivitas yang lebih penting lainnya. Hal tersebut patut diperjuangkannya, agar setiap karyawan mendapatkan hal yang baik untuk masa depannya. Karena hidup hanya sekali. Aku juga sih, yes. 10. Faktor keluarga atau kebutuhan lainnya. Untuk alasan yang paling terakhir ini biasanya dipilih oleh seorang wanita yang sudah menikah dan memiliki anak yang masih kecil. Dengan adanya anak yang masih di usia balita seperti ini, tidak jarang dari para wanita memilih untuk lebih fokus ke perkembangan dan pertumbuhan anaknya itu. Iya betul. Maka dari itu, alasan lain dari karyawan yang memilih untuk resign adalah adanya faktor keluarga atau kebutuhan lain yang tidak kalah penting. Setiap karyawan seharusnya ada hak cuti melahirkan. Ada paling lama itu hanya 3 bulan, untuk alasan yang satu ini, sebenarnya tidak bisa diatasi oleh pihak perusahaan. Sebab, alasan ini sudah masuk ke masalah pribadi dari karyawan itu sendiri. Wow, tergantung kebijakan perusahaannya. Aku sih yes.
Kita sudah sampai dan sudah di penghujung waktu. Atas waktu dan kesempatan bertanya dan ditanya saya ucapkan banyak terima kasih. Baik, saya juga cukup bersahabat dengan waktu, dan jika ada kesempatan di podcast ini, saya akan kembali dengan senang hati. Sampai jumpa, sampai bertemu kembali. Hati-hati di jalan Baitulus. Baiklah kalau begitu.